Okay, hi everybody. Good, marvelous Monday today. Oke, selamat hari Senin yang luar biasa. Okay. Today is very special because I have my wonderful friend and pastor from Medan, Pastor Iskandar. Hari ini agak spesial karena saya punya teman dari Medan, yaitu Pastor Iskandar. So Iskandar has been a wonderful friend of mine and also a partner in the ministry, pastoring the church in Agape Grace Family in Medan. Jadi Iskandar ini adalah teman saya yang baik sekali dan kami bersama-sama di dalam satu pelayanan di Agape Grace Family di Kota Medan, Indonesia. For those of you who are in Esperance, you will recognize Iskandar, the guy that is always taller than me. Oke, bagi teman-teman yang di Esperance di Australia, beberapa dari Anda pasti mengenal karena beliau pernah datang ke Australia, orang yang agak tinggi dari saya. And for those of you in the UK, if you met Hugo, our dear friend from Agape Grace Family, Hugo and Iskandar are very close friends as well. Bagi saudara yang ada di United Kingdom, UK, di Inggris sana, mungkin Anda pernah ketemu dengan satu teman dari Iskandar, yaitu Hugo Yong-an. Hugo adalah teman baik dengan Iskandar. So for the benefit of our Indonesian viewers, instead of doing the subtitling, Iskandar's wife came up with the idea that we will just do direct translation. Jadi untuk kebaikan para pemirsa yang ada di Indonesia, maka ada saran dari istri saya, istri Iskandar, bahwa daripada bikin subtitle, lebih baik langsung diterjemahkan saja seperti ini. So for those of you who are not Indonesian and they don't understand, just pray in tongues and ask for revelation. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ya sudah berbahasa roh saja, terima pewahyuan dari Roh Kudus untuk menerjemahkannya. Okay, let's get straight into the scripture today. We are looking at Matthew chapter 4. Oke, kita langsung masuk ke ayat yang kita akan baca hari ini, yang kita ambil dari Matius pasal 4. And let's see how far we can go with the three temptations of Jesus Christ. Nah, kita akan sama-sama melihat seberapa jauh kita bisa melihat bagaimana Yesus dibawa ke dalam pencobaan di padang gurun. I'm going to read from verse 1 to 4 first, and I'm reading the New King James, and Pastor Iskandar will read from the Indonesian translation, ya? Saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai 4 dari versi New King James, kemudian Pastor Iskandar akan menerjemahkan dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Okay, so then Jesus was led up from verse 1 to verse 4. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he has fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." And Jesus answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Ayat 1 sampai 4, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Very interesting if we look at the three temptations of Jesus Christ. Many a times we forget that the Bible is written more than 2,000 years ago. Seringkali pada saat kita membaca 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus di dalam Alkitab, kita sering lupa bahwa ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. But when you look at the temptation one by one, you find that it's very relevant to us today. Tapi kalau kita melihat bagaimana Yesus dicobai 3 pencobaan, itu sangat relevan atau berhubungan dengan kehidupan kita saat ini. Especially at this time of the pandemic, people say, "Why so much suffering, God? Why are you allowing all this suffering?" Terutama pada saat pandemi seperti ini, mungkin banyak orang yang bertanya, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa Engkau izinkan kami menderita?"
if you look at verse 1, it says that it was the Holy Spirit himself who led Jesus into the wilderness to be tempted by the devil. Tapi kalau kita baca dari ayat 1 saja, yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis adalah roh. Dia dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Many a times we think that, if it's God, then God will not lead us into all these bad places. Seringkali kalau kita berpikir bahwa kalau itu adalah Tuhan, tidak mungkin Tuhan membawa kita ke sebuah keadaan yang kita anggap sebagai keadaan yang tidak baik. And then, not only that, he fasted 40 days and 40 nights, so he was really hungry. Bukan hanya dibawa seperti itu, tetapi dia sudah berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia sangat lapar waktu itu. So not only was Jesus alone, he was hungry, he was tired. Jadi bukan hanya dia seorang diri saja pada saat itu, tetapi dia juga lapar dan dia juga sangat lelah. And then at the end of it, the devil came to disturb him. Tapi pada akhir dari semua itu, malah iblis datang untuk mencobai dia. So number one, Holy Spirit led him to the wilderness. Jadi yang pertama, rohlah yang membawa dia ke padang gurun. Number two, he fasted 40 days and 40 nights and was hungry. Yang kedua adalah, dia itu sudah puasa 40 hari, 40 malam. Now, if that is in the natural, it's already quite challenging for many of us. Secara jasmani, keadaan seperti itu saja sudah cukup membuat kita merasa tertantang ya, punya dalam keadaan bermasalah. Maybe we are not fasting, but maybe we are lacking in certain things. Mungkin kita bukan dalam kondisi berpuasa, tapi kita dalam kondisi kekurangan sesuatu. And when we are lacking, we say, God, where is your provision? Waktu kita berkekurangan, kita bertanya, Tuhan, mana penyediaan-Mu, Tuhan? And yet, at the end of the 40 days, here comes our great enemy, the friend that Jesus do not want to know. Tapi pada akhir dari hari ke-40 itu, malah ada satu musuh yang datang untuk mencobainya. And it says that, and the devil says to him, if you are the Son of God. So, it's not you are the beloved Son, but if you are the Son of God. Dan si pencoba yaitu iblis itu berkata kepada Yesus, katanya, jika engkau anak Allah. Dia tidak mengatakan engkau anak Allah, tapi yang dia katakan adalah jika engkau anak Allah. So often we have this same challenge in our present day, that when we are tired, we are challenged, and then we think, why all these things happen? Maybe because you're not a good Christian. Nah, itu juga pemikiran yang sering muncul pada saat kita di dalam situasi yang kurang begitu baik, dan kita itu mulai meragukan, jangan-jangan saya ini bukanlah orang Kristen yang baik. So, what have you done wrong? You must have done something wrong, so that all these things happening to you, right? Seringkali kita berpikir dalam pikiran kita menuduh diri sendiri, pasti ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan. Kalau tidak, mana mungkin kamu mengalami kejadian ini, betul nggak? So, the first word was, if you are the Son of God, giving you doubts of your identity. Jadi, di satu pernyataan pertama saja, jika engkau anak Allah, itu artinya melemparkan sebuah keraguan tentang identitasmu. And then secondly, he says, if you are the Son of God, command these stones to become bread. Dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, katanya. Why bread? Mengapa roti? Because number one, it says Jesus was hungry. So if you're hungry, what's the first thing you do? First thing you do is look for food. Dikatakan roti di sana karena situasi Yesus pada saat itu adalah lapar. Jadi kalau orang lapar, hal pertama yang dia cari tentu adalah makanan memang. So I do not know who came up with the English saying, a hungry man is an angry man. Saya tidak tahu siapa yang membuat sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa orang yang lapar adalah orang yang marah. But this is what, and even though he was hungry, Jesus did not look at his physical, but look into the spiritual. Tapi yang terjadi adalah Yesus tidak melihat keadaan jasmani, tapi yang dia lihat adalah rohani. And he says that it is written,
man shall not live by bread alone. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. You know, often for many preachers, they are very good in memory verses. Sering kali kita temukan banyak pengkhotbah, mereka bagus sekali dalam menghafal ayat. For me, I cannot remember chapters and verses. Kalau saya tidak bisa menghafal pasal dan ayat. But if I know that the verse is in the Bible, I can just say, it is written. Kalau saya tahu bahwa ini tertulis di Alkitab, saya tinggal mengatakan, ada tertulis. So, I have a very good example. His name is Jesus Christ. Jesus never quote Deuteronomy chapter 6. He just said that it is written. Jadi saya punya contoh yang begitu baik, yaitu Yesus sendiri, bahwa dia tidak mengatakan ada tertulis di kitab ulangan pasal sekian-sekian, tetapi dia mengatakan ada tertulis seperti itu. So Jesus says, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So how does this apply to us today? Jadi bagaimana ini bisa berlaku pada diri kita hari-hari ini? Let's look at the condition. Maka mari kita melihat kondisinya. Jesus was in the wilderness. Yesus ada di padang gurun. Many of us, in a sense, are in this wilderness of the pandemic. We do not know what's going on. Nah, sama seperti halnya kita saat ini merasa di kondisi pandemi, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. We do not know what the future looks like. Kita juga tidak tahu bakal seperti apa nanti masa depan kita. And then, as we move along, we seems to like not getting used to the new normal. Kemudian kita menemukan bahwa diri kita itu melihat kita nggak terbiasa dengan yang ada namanya new normal. And even we try to adjust, we are hoping for getting back to familiar old ways. Sekalipun kita ingin rasanya bisa beradaptasi, bisa sesuaikan diri, tapi kita benar-benar berharap kita bisa kembali ke seperti yang dulu-dulu. And when we think about it, we still think that, oh, what about my livelihood? What about my income? What about how is it going to be in my future? So there's a lot of concern. Dan kita juga mulai berpikir bagaimana nanti kehidupan keluarga saya, bagaimana penghasilan saya, dan banyak sekali pikiran-pikiran yang kita pikirkan. And all these are not bad. They are natural things that we face. Ini bukan hal buruk, tapi memang ini adalah hal-hal yang kita hadapi. And then the suggestion comes to our mind. Maybe I must try this. Maybe I must try that. Maybe I must apply for this job. Dan dalam pikiran kita mulailah muncul beberapa nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk dalam pikiran kita bahwa mungkin aku harus melakukan ini, aku harus cari kerja, aku harus ini dan itu. And the thing is that we fail to see that here Jesus gave us a beautiful example that His word, God's word, when He speaks it, God will perform it. Tapi kita gagal memahami bahwa kalau Tuhan berfirman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu akan terjadi. And that is why you see the first temptation and you look at the finished work of Jesus Christ, you see the problems and you see the solution. Maka kalau kita benar-benar melihat bagaimana Yesus mulai dicobai itu dan kita lihat akhirnya, maka di sini kita melihat ada masalah dan juga ada solusi. And the solution is that Jesus finished everything so that we can, as believers of Jesus Christ, have the fullness of God. Jadi solusinya adalah pada saat kita melihat apa yang Yesus sudah selesaikan, maka kita bisa melihat kepenuhan dari Tuhan itu sendiri. I honestly think that this pandemic has a very good learning period for all believers. Selalu saya berpikir bahwa pandemi ini adalah satu hal yang bisa kita pelajari oleh semua orang percaya. And this period is very good for us to die to ourselves, die to our own ability and our own knowledge, and really come back to the Word of God.
Keadaan seperti ini benar-benar bisa kita petik pelajaran bagaimana kita bisa mati akan diri sendiri dan berakhir dengan kekuatan kita sendiri dan benar-benar percaya kepada apa yang Tuhan mampu. And one of the words that Jesus said himself as God is, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Dan pernyataan dari Yesus sendiri mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So if we look at the solution here, if you are in the wilderness, the solution is seek ye first the kingdom of God. Jadi ini adalah sebuah jawaban atau solusi atas sebuah keadaan kita berada di padang gurun, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. And if you are hungry and you do not know what to do, instead of looking for physical food itself and his righteousness, see yourself as the righteousness of God in Christ. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar sebagai situasi jasmani, yang perlu kita lihat adalah keadaan rohani kita, yaitu kita melihat firman Tuhan yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Itu adalah makanan bagi kita. Bahwa kita kebenarannya ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Because once you understand your righteousness, it takes away the doubt whether you are righteous before God. And therefore, these things are not happening simply because you fail God, but because you are being tempted. Karena pada saat kita mulai mengizinkan firman berbicara pada kita bahwa kita ini adalah kebenarannya Allah, dengan kita mengingatkan diri kita seperti itu, kita tidak akan lagi dalam pikiran berpikir bahwa mungkin aku ini kurang benar di hadapan Allah sehingga kita ini mengalami hal buruk. Tapi hanya sederhana saja, kita memang sedang dicobai. So, if you are in the wilderness, seek ye first the kingdom of God. Jadi kalau kita ada di padang gurun, carilah dahulu kerajaan Allah. If you doubt your identity, seek his righteousness. Kalau saudara ragu akan identitasmu, maka lihatlah kebenaranmu. And finally, when you are hungry, all these things shall be added unto you, because God is pleased with you in Christ. Dan pada saat engkau lapar, maka engkau sorry pastor. if you are hungry, ya. Alright, all these things shall be added. Oke. Kalau kamu merasa lapar, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. So it's not just physical bread, but everything is added unto you. Jadi yang ditambahkan itu bukan hanya sekedar makanan jasmani, tapi semua hal itu ditambahkan bagimu. Why? Because God is always overflowing. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkelimpahan. It's always in Indonesia called luar biasa. Dalam bahasa Indonesia dikatakan luar biasa ya. It means more than, actually the word means extraordinary. Artinya bahwa lebih dari segala sesuatunya, artinya extraordinary, lebih dari yang biasa, lebih dari itu. And that's what God wants you and I to be. Dan itulah yang Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi seperti itu. Number one, yang pertama, in the wilderness, kalau saudara ada di padang gurun, you are in the kingdom of God. Maka saudara ada dalam kerajaan Allah. Number two, yang if you are confused about your identity, you are the righteousness of God. Kalau engkau bingung dengan identitasmu, maka engkau adalah kebenarannya Allah. And finally, if you are hungry, God not only feed your physical hunger, God looks after every aspect of your life. Kalau engkau dalam keadaan lapar, tapi saudara harus tahu bahwa Dia menambahkan itu kepadamu, bukan hanya makanan jasmani, tapi semuanya Dia tambahkan kepadamu. And that's why Jesus say, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. And if God has given you a prophetic word or a word in season for you, hold on to those words. Dan kalau Tuhan memberikan kata-kata yang merupakan kata-kata profetik bagimu, maka saudara perlu pegang firman itu. Therefore, today, as we close this, we just want to bless you and tell you
that God has you covered totally. Hari ini untuk mengakhiri perjumpaan kita, saya mau katakan memberkati saudara bahwa engkau ada di dalam naungan Dia yang sempurna. So I'm going to pray in English, and Pastor Is will help me translate into Indonesian. Pastor Paul akan berdoa dalam bahasa Inggris, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Father God, in Jesus' name, we just speak your provision over every person watching this video. Allah Bapa, kami mengucapkan berkat atas semua orang yang menyaksikan video ini. And Lord, we just speak your goodness and your grace over everyone. Kami perkatakan kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu untuk setiap orang. And Lord, whether they are in the wilderness, whether they are hungry, or whether they are confused about their identity, Jesus, you are the answer to every aspect of our life. Tuhan, apakah mereka dalam keadaan seperti di padang gurun, mereka dalam keadaan lapar, atau dalam keadaan bingung dengan identitas mereka, maka Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban atas semua kebutuhan mereka. So the Lord bless you and the Lord keep you. Maka Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. And the Lord's grace be upon you and your family. Dan kasih karunia Allah ada atas hidupmu dan keluargamu. And the Lord's fullness be upon you and your family all the days of your life. Dan kepenuhan Tuhan ada atas hidupmu dan dalam setiap hari-hari dalam kehidupanmu. That His glory shine through your lives. Dan kemuliaannya bersinar atasmu. And everywhere you go, you bring the shalom peace of God with you to be a blessing unto others. Dan kemanapun engkau pergi, maka anugerah Tuhan, damai sejahtera Allah ada bersamamu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang engkau temui. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you everybody. Terima kasih semuanya. God bless you. Tuhan memberkati. And that's my handsome pastor, Pastor Iskandar. Dan ini adalah pastor yang ganteng, Pastor Paul. Bye-bye. Bye.